Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam stolara, salam seteng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin membahas tentang gaji YouTuber hunting lah, seperti pengalaman yang saya lakukan. Sungguh menyesakkan. Sungguh menyesakkan sahabat, sungguh menyesakkan. Oke, ayo kita bahas yuk. Akan saya ceritakan seperti apa keluh kesah seorang YouTuber senapan yang berjuang mati-matian untuk menghidupkan YouTube-nya. Gajinya berapa sih? Baik sahabat, saya itu YouTuber pemula. Saya YouTuber pemula yang mana tidak tahu, tidak ada YouTuber di sekitar rumah untuk bisa bertanya. Pikiran saya pertama sahabat adalah ketika monet gitu, ketika monet langsung dapat gaji besar gitu. Karena untuk bisa monet itu sahabat, ada teman-teman yang sampai harus 1 tahun sampai 2 tahun itu monet 1000 subscriber 4000 jam tayang. Tak kira langsung dapat gaji kan gitu kan. Ternyata sahabat, YouTube saya ini monet ketika setengah tahun sahabat. Memang dua bulan sebelumnya itu nggak terlalu fokus terhadap channel Sniper Ngesot. 3 bulan saya baru fokus untuk channel Sniper Ngesot. Rencananya saya mau membangun channel sebelah, channel satunya lagi. Ternyata fokus lagi sekarang untuk yang Sniper Ngesot. 3 bulan langsung monet. Udah kan? Betapa bangganya saya dapat surat cinta dari Google, langsung monetisasi. Loh, gaji kok nggak ada kata saya. Ternyata monetisasi hanya dimulai dari nol lagi sahabat. Jam tayang yang kita kumpulkan 4000 itu hanya sebagai persyaratan untuk bisa mendapatkan sponsor gitu. Habis itu dimulai dari nol, berapa ribu jam tayang yang kita kumpulkan setelah itu. Oke, akhirnya sahabat, saya itu punya sekitar berapa video ya, lebih 100 video lah di awal gitu. Lebih 100 video. Di bulan pertama berapa sih penghasilan saya? 170.000 sahabat. Di bulan pertama 170.000. Masih tertarik nge-YouTube? Tapi ini berbeda-beda sih sahabat, tergantung banyaknya penonton terhadap channel kalian. Menyesakkan. Saya kira bisa membangun rumah, membangun beli unit baru, ingin apa, ternyata 170.000 sahabat. Di bulan pertama yang saya dapatkan. Aduh, sungguh menyesakkan sahabat. Tapi mujurnya, kalau saya pribadi ya, ini sebagai pengalaman saja sahabat. Saya itu memang YouTube-nya nggak tanpa modal gitu, tanpa modal. Sehingga unit yang saya punya memang milik saya sendiri tanpa saya beli baru ketika mau membuat YouTube. Kemudian saya memang seneng otak-atik senapan sebelum saya punya YouTube. Kemudian suka hunting masih sebelum punya YouTube. Kemudian kamera yang saya pakai ini memang hanya kamera HP sederhana yang memang saya punya sebelum saya punya YouTube. Dan juga ketika upload data, saya itu memang sudah punya wifi di rumah, memang sudah punya sebelum punya YouTube gitu. Jadi saya kira tidak ada perubahan ketika saya punya YouTube dan tidak punya YouTube. Akhirnya saya cuma bilang dalam hati, tanpa semangat ya, menambah semangat. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita fokus hanya sebagai edukasi dan juga sebagai dokumentasi kegiatan-kegiatan saya. Kalau umpamanya ada teman yang bertanya dan sebagainya, cukup saya tunjukkan di YouTube saja gitu. Jadi nggak fokus kepada gaji sahabat, karena
seperti yang telah saya katakan, kalau fokus kepada gaji Anda membangun YouTube, maka pastikan dulu YouTube kalian itu bisa diminati oleh penonton atau tidak gitu. Kalau senapan sahabat tentu saja peminatnya sedikit, bahkan banyak yang membencinya gitu, para penyita hewan dan sebagainya. Mungkin penonton kita untuk dunia senapan angin itu hanya orang yang memang suka senapan angin. Coba bandingkan saja dalam satu desa, dalam satu kampung, berapa persen orang yang punya senapan angin. Dan bahkan kalau sudah pro itu malas untuk melihat YouTube sahabat. Malas, kenapa? Karena dia sudah tahu semua gitu, ngapain masih melihat gitu YouTube-nya. Mungkin yang menonton adalah orang-orang yang mau belajar tentang dunia senapan dan sebagainya, baru-baru senang pada dunia senapan dan sebagainya. Kalau sudah pro malas untuk melihat YouTube sahabat. Jadi potensi untuk mencari penonton untuk dunia senapan angin itu agak sulit kalau umpamanya channel kalian itu hanya fokus di dunia senapan angin seperti milik saya ini. Tidak ada nilai lebihnya lah yang bisa meminat orang itu melihat konten kita gitu. Kalau umpamanya targetnya adalah cuan gaji sahabat, cari konten yang memang banyak penontonnya. Apa contohnya? Konten hiburan, nyanyi ke atau apalah lainnya, atau konten berita, konten informasi, konten tutorial umum, bukan tutorial dunia senapan ya, tutorial umum. Itu akan lebih banyak menguntungkan sahabat. Apalagi ya, konten senapan angin sering berbenturan dengan aturan YouTube. Memang ya, karena memang konten original milik kita, memang nggak akan dapat klaim hak cipta, tidak akan kena dolar merah. Tapi karena ini dunia senapan angin, itu hukumnya sama dengan senapan api, maka akan sering kena dolar kuning. Ketika sudah dolar kuning, nggak mungkin dapat cuan dari YouTube sahabat. Banyak faktornya, modifikasi senapan, warna darah, ujaran kebencian dan sebagainya, itu kadang-kadang muncul di senapan angin ini gitu. Jadi mungkin perlu sahabat pikirkan lagi, apakah ingin melanjutkan konten senapan anginnya atau tidak. Kalau umpamanya Anda membuat konten senapan angin, sungguh menyesakkan sahabat, menyesakkan. Tapi setelah saya katakan sahabat, saya itu membuat konten ini hanya sebagai dokumentasi. Kalau sekarang sahabat, konten ini kan sudah hampir 1,5 tahun lah gitu. Berapa kali bang dapat gaji? Rahasia sahabat. Tapi intinya motor yang saya gunakan yang buat terabas itu adalah hasil dari nge-YouTube salah satunya. Juga tambahan kamera yang saya gunakan juga hasil nge-YouTube juga gitu. Adalah sedikit-sedikit, tapi kalau umpamanya dijadikan sebagai pemasukan utama nge-YouTube itu di dunia senapan angin, mungkin butuh subscriber sekitar 100.000 ataupun 1 juta, mungkin bisa lah. Atau lebih baik sahabat kayak gini, sungguhnya banyak sih tawaran dari teman-teman itu, kenapa sih buat YouTube seperti dunia senapan angin sekaligus jualan gitu, karena kita akan mendapat cuan lebih dari hasil jualan kita, jual unit, laras, komponen sebagainya gitu. Saya sempat berpikir sahabat, tapi mohon maaf ya, karena saya itu senapan angin ini bukan hanya hobi gitu, bukan sebuah pekerjaan. Karena saya memiliki pekerjaan yang paten, sehingga hunting yang saya lakukan hanya mungkin setiap minggu saja. Setiap hari minggu lainnya ya saya punya kegiatan yang paten. Kalau untuk tutorial itu bisa saya lakukan di sembarang waktu lah, pagi hari sebelum berangkat, ataupun sore hari ketika saya baru datang, ataupun malam hari dan sebagainya, kalau hanya kegiatan nge-YouTube di rumah gitu. Jadi itulah sahabat. Kalau jadi sahabat, jika rata-rata penghasilan nge-YouTube kalian itu dalam 1 bulan itu umpamanya 200.000 lah umpamanya, ataupun 300.000 lah, sedangkan gaji YouTube itu bisa didapat ketika Anda itu mendapat lebih dari 1.300.000. Kalau umpamanya kita rata-ratain umpamanya di subscriber di bawah 1.000, 2.000, 3.000, gajinya umpamanya 200.000 malah.
penontonnya sedikit ya. Untuk mencapai 1.300.000 itu kalau 2000 berapa bulan? Bayangkan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sahabat. 7 bulan baru dapat gaji pertama. Kalau umpamanya YouTube kalian itu, dan bang, kalau anda bang gaji pertamanya dapat berapa bulan? Nah, saya ada gaji pertama sahabat adalah ketika monetisasi itu sekitar 4 bulan. 4 bulan baru dapat gaji pertama. Nyesek kan? Gaji pertamanya berapa yang saya dapatkan? 1.600.000. Rata-rata saja ketika 4 bulan 1.600.000. Atau 4 bulan 5 bulan ya, sekitar 5 bulan 1.600.000. Bayangkan kerja bangunan sahabat 1.600.000 itu berapa hari cuma. Oke, itu sajalah sebagai berbagi pengalaman saja, mungkin ya bisa sahabat pikirkan lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.